Karena boleh jadi poin yang kelima ini tidak mengenakkan bagi sebagian kita. Oh iya, kalau Anda memang sudah terkena virus hizbiyah, asobiyah, memang poin 4 dan poin 5 ini nggak nyaman sekali. Tapi kalau Anda nggak nyaman, sekaligus itulah penyakit Anda gitu. Karena nggak selamanya obat itu madu. Kadang-kadang obat itu juga harus ada pahit-pahitnya juga. Nah ini obat pahit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian akidah malam ini masih melanjutkan pembahasan tentang dawabit wa muntalaqat ad-da'wah atau ad-du'at, artinya undang-undang dan orientasi para dai di dalam berdakwah. Orientasi dakwah yang keempat, penulis berkata yajibu an yakuna al-wala'u lid-dini la lil ashkhas. Fal haqqu baqin wal ashkhasu zailun wa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Artinya wajib agar segala kesetiaan dibangun dengan di atas dasar agama, bukan di atas nama tertentu. Karena kebenaran akan abadi, sementara nama-nama itu akan hilang. Kenalilah kebenaran agar engkau mengenali orang yang berada di atas kebenaran tersebut. Ada 3 poin yang ingin beliau sampaikan pada orientasi dakwah yang keempat ini. Poin pertama, kita harus membangun standar lawan dan kawan di atas agama, bukan di atas nama. Siapa kawan, siapa lawan, standarisasinya adalah agama. Jadi bukan standarisasinya nama orang, nama mazhab, nama golongan. Nah, saya bahkan ingin lebih dalam lagi menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah. Jadi kata beliau ada 4 hal yang standarisasinya wajib agama. Pertama, kawan dan lawan. Yang kedua, benar dan salah. Ini 4. Standarisasi benar dan salah, standarisasi kawan dan lawan adalah agama. Maka apabila standarisasi keempat hal ini pada nama tertentu, baik nama orang, atau nama golongan, atau nama mazhab, ini dinamakan dengan asabiyah.
atau fanatisme. Ini pula yang dinamakan dengan hizbiyah. Jadi tidak setiap orang yang berorganisasi itu lalu dituduh dengan hizbiyah. Hakikat hizbiyah bukan organisasinya, tetapi standarisasi 4 hal inilah yang menjadi hakikat hizbiyah. Hanya saja rata-rata organisasi massa memang standarisasi 4 hal ini bagi mereka adalah organisasi mereka. Ambil contoh misalnya Ormas A. Anda kalau bicara benar dan salah, bicara kawan dan lawan, standarisasinya adalah organisasi dia. Maka dinamakanlah hizbiyah. Hizbiyah itu bukan karena organisasinya, tapi karena standarisasi 4 hal ini didasarkan pada organisasi. Apakah ada organisasi yang tidak membangun standarisasi 4 hal ini di luar, membangun standarisasi 4 hal ini di atas agama? Rasa-rasanya susah untuk ditemukan. Rasa-rasanya susah untuk ditemukan. Mohon maaf, di tengah-tengah dakwah salafiyah ini pun ada organisasi, ada ormas, gitu kan? Interaksi dengan mereka secara langsung memberikan bukti bahwa standarisasi 4 hal ini memang tidak murni agama, tapi standarisasinya adalah organisasi mereka. Organisasi mereka, salah satu contoh misalnya, ormas ini pernah mendapatkan dana bantuan dari negara Arab untuk dibagi-bagikan kepada para dai-dai. Nah, lalu salah seorang orang dalam bicara ke saya, gitu ya. Subhanallah, hizbiyahnya luar biasa kelompok itu. Maksudnya apa? Kita baru saja dapat suntikan dana dari Arab untuk dibagi-bagikan kepada dai-dai ahli sunnah. Tapi oleh mereka hanya dibagi-bagikan kepada golongan mereka sendiri. Nah, jadi ini masalah apa ini? Ini masalah kawan dan lawan. Kalau semua orang ahli sunnah dalam pandangan mereka adalah kawan, mestinya dana ini dibagikan tanpa label organisasi. Kamu ahli sunnah, ya udah kamu berhak dapat. Bahwa Anda tidak ada dalam organisasi saya nggak jadi soal. Makanya saya katakan tadi, hakikat hizbiyah adalah 4 hal ini. Yaitu standarisasi kawan dan lawan, benar dan salah, kepada nama tertentu. Apakah nama orang, ataukah nama ormas, ataukah nama organisasi, bahkan atau nama mazhab sekalipun. Anda boleh bermazhab Syafi'i. Bahkan orang awam seperti kita wajib bermazhab. Ikuti Al-Quran, iya, tapi pemahamannya pemahaman siapa? Pemahaman saya atau pemahaman Imam Syafi'i? Kalau Anda ikuti dalil menggunakan pemahaman Imam Syafi'i, itu namanya mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tentu salah satu dari kaum salafus saleh. Maka mengikuti mazhab beliau tentu mengikuti mazhab salaf. Imam Ahmad salafus termasuk kaum salaf tidak? Beliau masuk kaum salaf atau setidaknya beliau salafi murni. Nah, maka kalau Anda mengikuti dia, Anda mengikuti kaum salaf namanya. Nah, jadi tidak betul kalau ada yang mengatakan nggak boleh bermazhab, ikut Al-Quran saja. Ikut Al-Quran, ikut hadis, iya, tapi pemahamannya pemahaman siapa? Pemahaman salaf kan? Oke. Kalau pemahaman salaf Imam Syafi'i, salaf bukan? Ya udah, mengikuti mazhab Syafi'i berarti mengikuti pemahaman salafus saleh. Jangan-jangan nggak boleh mengikuti mazhab Syafi'i, tapi mazhab saya harus. Gitu. Itu lebih kacau lagi. Jadi orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, silahkan. Saya kira tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Orang awam seperti kita harus mengikuti mazhab. Cuman tidak wajib di dalam satu mazhab. Dalam masalah ini, oh saya ikut mazhab Syafi'i. Saya lihat dalilnya lebih kuat.
Tapi dalam masalah lain saya ikut mazhab Abu Hanifah. Saya lihat dalilnya lebih kuat. Saya ikut mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Anda mengikuti mazhab kaum salafus saleh. Karena mereka ini semua kaum salaf. Baik. Maksudnya adalah apakah bermazhab itu akan menjadikan seseorang hizbiyah atau asabiyah? Jawabannya dalam kondisi tertentu iya. Yaitu apabila benar dan salah, kawan dan lawan, standarisasinya mazhab tertentu, itu adalah hizbiyah. Itu asabiyah itu. Misalnya sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau kamu cari kebenaran, hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Semua mazhab di luar Imam Syafi'i mazhab yang salah. Oh, Anda menjadikan mazhab sebagai standarisasi benar dan salah. Baik. Atau misalnya dikatakan, Anda yang bermazhab Syafi'i, kawan saya. Tapi kalau Anda nggak bermazhab Syafi'i, udah kita beda jalan. Kita disatukan Islam dan kita berbeda dalam mazhab. Kenapa kita nggak melihat Islam yang menyatukan? Dan kita justru larut dalam mazhab yang memisahkan. Ini hizbiyah jemaah sekalian. Ini dinamakan dengan hizbiyah. Ini dinamakan dengan asabiyah. Jadi saya lihat kadang-kadang sebagian kawan-kawan, setiap orang yang berada dalam organisasi, itu adalah hizbiyah. Tentu alhamdulillah nggak sedangkal itu. Apa hakikat hizbiyah? Hakikat hizbiyah 4 hal ini. Standarisasi kawan dan lawan, benar dan salah pada nama tertentu. Bukan lagi pada Islam, tapi pada nama tertentu. Baik nama orang, atau nama organisasi, ataupun nama mazhab. Nah, saya ingin lebih dalam lagi. Bahkan kalau 4 hal ini standarisasinya guru tertentu, ustadz tertentu, syekh tertentu, itu pun hizbiyah tulen walaupun tidak ada nama organisasinya. Kamu berguru dengan ustadz siapa? Ustadz fulan. Nggak benar. Harus dengan ustadz saya. Lo standarisasi benar dan salah pada nama guru. Kenapa kebenaran hanya ada dalam gurumu dan tidak boleh ada kebenaran di guru orang lain? Ini asabiyah, ini fanatisme. Tidak boleh, ini semua mengangkangi mazhab salaf. Ini semua pengkhianatan ilmiah terhadap jalan ahli sunnah wal jamaah. Atau jangan-jangan yang membuat hizbiyah kita, asabiyah kita adalah nama media tertentu. Kamu kalau dengar ceramah, TV dan radio apa? Oh, saya dengar ceramah TV dan radio A. Kamu nggak benar. Kenapa? Karena radionya itu. Karena TV-nya itu. Mestinya kalau kamu ingin benar, radionya A, TV-nya A. Jadi standarisasi benar dan salah, kawan dan lawan, hanya di atas Islam. Standarisasi ini nggak boleh dirubah dengan nama apapun. Nah, sekarang kalau misalnya fanatisme kepada Imam Syafi'i nggak boleh, kenapa fanatisme guru justru seakan-akan dianggap sebuah manhaj? Nggak boleh jemaah sekalian. Nggak boleh. Baik. Jadi inilah poin pertama yang ingin beliau sampaikan, bahwa benar dan salah, kawan dan lawan, standarisasinya adalah agama. Bukan nama. Nama guru, nama organisasi, nama media, bukan itu identitas kebenaran. Identitas kebenaran itu adalah Islam. Guru Anda siapapun namanya, syekh Anda siapapun namanya, itu bukan identitas kebenaran. Identitas kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Beliau mengatakan fal haqqu baqin wal ashkhasu zailun. Kebenaran itu akan kokoh, sementara pribadi-pribadi yang menjadi standarisasi hizbiyah dan asabiyah itu akan hilang. Akan hilang. Saya dalam sebuah kajian Ustadz Yazid, ada yang bertanya, Ustadz,
sekiranya antum wafat, kepada siapa lagi kami berguru? Ini yang bertanya ini tentu dimaafkan karena dia nggak mengerti. Tapi jangan terulang lagi bagi orang yang tahu. Maksudnya adalah, jangankan guru kita Ustadz Yazid gitu, Imam Syafi'i wafat, agama ini nggak terganggu. Jangankan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, para sahabat wafat, kebenaran ini masih tetap ada. Jangankan mereka, Rasulullah SAW wafat, kebenaran ini pun masih ada. Nah, jadi kalau kebenaran itu identitasnya adalah nama tertentu, akan hilanglah kebenaran dengan hilangnya nama tersebut. Tapi kebenaran itu adalah kebenaran. Ya, walau tanpa fulan, walau tanpa fulan, walau tanpa fulan, kebenaran ini tetap ada. Baik. Bagian terakhir pada poin yang keempat, ini kutipan dari ucapan Ali radhiyallahu anhu. Ini sangat penting. Beliau mengatakan, wa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran agar kamu tahu siapa orang yang benar. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa orang yang benar, kenali kebenaran. Kebenaran itu tidak ditentukan gurunya fulan. Kebenaran itu enggak ditentukan oleh dia bergaulnya dengan fulan. Kebenaran enggak ditentukan itu semuanya. Yang menentukan kebenaran seseorang benar adalah apakah kebenaran itu ada dalam dirinya. Dalam kitab Muwatta, Imam Malik rahimahullahu taala mencatat satu riwayat. Anda tahu Muwatta Imam Malik kitab hadis yang paling sahih di urutan ketiga. Setelah Bukhari, setelah Muslim, di urutan ketiga adalah Imam Malik. Muwatta Imam Malik dalam penelitian kebanyakan ulama. Dalam Muwatta Imam Malik, Abu Darda radhiyallahu anhu mengirimkan surat kepada Salman Al-Farisi agar Salman Al-Farisi berhijrah dari Persia menuju ke negeri Syam. Anda tahu di zaman Umar radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, Umar radhiyallahu anhu menempatkan Salman Al-Farisi menjadi gubernur di satu kawasan yang bernama kawasan Madain. Madain ini masuk kawasan Persia zaman dulu. Dan Persia secara umum selalu dalam hadis Nabi dihubung-hubungkan dengan fitnah. Jadi kalau Anda lihat hadis-hadis fitnah, mayoritasnya berhubungan dengan Persia. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ternyata menjabat gubernur di salah satu kota Persia itu. Satu. Yang kedua, adapun kota Syam, negeri Syam, dalam hadis Nabi tidak pernah dihubungkan dengan keburukan. Bahkan kota Syam selalu dalam hadis Nabi dihubungkan dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Bahkan beliau mengatakan Makkah, Madinah nanti akan kembali sesat. Sehingga terakhir kebenaran ada di negeri Syam. Nanti akan ada hadis. Baik. Intinya Syam dalam hadis Nabi selalu diidentifikasi beliau dengan kebenaran dan kebaikan. Dan Persia oleh Nabi SAW selalu diidentifikasi dengan fitnah. Nah, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berada di Persia, Madain, dan Abu Darda radhiyallahu anhu ada di Palestina, di negeri Syam. Kedua orang ini sebelum datang ayat ahli waris dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anda tahu dulu di awal Islam persaudaraan itu bukan karena nasab, tapi karena agama. Maka Nabi mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Tapi ketika turun ayat waris, maka persaudaraan agama ini dihentikan dan dikembalikan kepada persaudaraan nasab. Maksud saya ahli waris, ketentuan waris tidak lagi berdasarkan agama, tapi berdasarkan nasab. Baiklah, oleh karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah mempersaudarakan kedua sahabat ini, Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Maka Abu Darda mengirimkan surat. Beliau mengatakan, wahai Salman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
selalu mengidentifikasi negeri Persia dengan fitnah. Dan beliau selalu mengidentifikasi Syam dengan kebaikan. Maka berhijrahlah dari negeri fitnah itu ke negeri yang selalu disebutkan kebaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, atas surat Abu Darda tersebut, Salman Al-Farisi mengirimkan surat lagi balasan. Beliau mengatakan, innal makana la yuzakkil insan, innama yuzakkihi amaluhu. Kata Salman Al-Farisi, tempat tidak akan meluruskan seseorang. Yang meluruskan seseorang adalah amalnya. Bahasa terjemahan bebasnya begini, dimanapun seseorang bertempat tinggal, tempat itu tinggal itu nggak akan memberikan rekomendasi apa-apa. Dia baik, dia buruk, nilai baik dan nilai buruk seseorang tidak ditentukan oleh tempat, tapi ditentukan oleh amalnya sendiri. Oleh sebab itulah sebagian ulama kita mengatakan, Anda jangan tertipu dengan tempat yang sangat mulia sehingga Anda merasa mulia. Karena Adam alaihi salam berada di tempat yang sangat mulia, yaitu surga, dan ternyata diusir. Anda pun jangan tertipu dengan keturunan yang mulia sehingga Anda merasa mulia. Lihatkah keturunan Nabi Nuh, yaitu Kan'an, ternyata dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak bermanfaat bahwa dia keturunan yang mulia. Jadi kemuliaan, kebenaran seseorang, kata-kata Salman Al-Farisi, tidak ditentukan oleh tempat di mana dia tinggal, tapi ditentukan oleh amalnya sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Salman ini kita pahami baik-baik. Rekomendasi untuk seseorang bukan orang lain, bukan tempat di mana dia tinggal, tapi rekomendasi untuk seseorang adalah amalnya sendiri. Saya orang baik atau orang buruk, nggak usah jauh-jauh lihat orang lain. Lihat amal saya saja. Lihat bicara saya bagaimana, lihat ibadah saya seperti apa, lihat akhlak saya seperti apa. Amal yang Anda lihat dalam diri saya, itulah rekomendasi untuk saya, bukan dari luar. Jadi kalau misalnya Anda lihat amal dalam diri saya baik, tapi dari luar ada rekomendasi buruk, Anda buang fakta di depan mata dan Anda ambil fakta dari luar, saya nggak ngerti itu undang-undang apa yang dipakai. Maka kita ingin semua orang mengacu kepada ucapan Salman. Salman radhiyallahu anhu berkata, rekomendasi untuk seseorang bukan tempat di mana dia tinggal, tapi rekomendasi untuk seseorang adalah amalnya sendiri. Si fulan ini ahli sunnah atau tidak, lihat amalnya, sholatnya, akhlaknya, gitu ya. Jemaah sekalian yang saya hormati, Salafiyah adalah ruangan-ruangan Islam secara utuh dinamakan Salafiyah. Anda sholat, itu Salafiyah. Karena nggak mungkin seseorang dinamakan Salafi kalau dia nggak sholat. Anda berpuasa, itu Salafiyah. Karena nggak mungkin seseorang Salafi tanpa berpuasa. Akhlak yang mulia adalah Salafiyah. Karena nggak mungkin seseorang Salafi dengan akhlak yang berantakan. Gitu kan? Nah, jadi Islam secara keseluruhan adalah hakikat dari Salafiyah itu. Jadi kita tidak boleh menyempitkan Salafiyah itu hanya dalam bagian-bagian tertentu saja dan mengabaikan bagian-bagian lain. Jadi Salafiyah itu enggak sekedar mengganti bikini menjadi cadar. Salafiyah itu enggak sekedar mengganti celana panjang menjadi celana cingkrang. Salafiyah itu enggak sekedar mengubah wajah klimis dengan jenggot. Kalau itulah arti Salafiyah bagi Anda, dangkal sekali Anda memahami Salafiyah itu. Tapi Salafiyah itu adalah akidah. Akidahnya lurus. Salafiyah itu adalah akhlak. Akhlaknya juga harus lurus. Salafiyah itu adalah ibadah. Ibadahnya juga harus baik. Nah, sekarang kalau semua ajaran Islam ini adalah ruangan-ruangan Salafiyah, persoalannya adalah
kasih tahulah siapa orang yang betul-betul sempurna menjadi salafiyah. Gak ada yang betul-betul sempurna. Ketika misalnya seseorang bisa berdiri di atas 2, 3, 4 ruangan salafiyah, mungkin dia tidak berdiri di ruangan-ruangan yang lain. Jadi maksudnya gini, saya lihat tulisan di media sosial, tulisan itu memang buruk sekali ya. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Allamah Syekh Rabi' Al-Madkhali. Oh, enggak jadi soal. Silakan, itu bagus-bagus aja. Syekh Rabi' memang syekh, beliau memang allamah. Jadi kita enggak protes itu. Cuman buku ini judulnya adalah Imam Al-Allamah Syekh Rabi' meluruskan Nawawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nawawi di mana imamnya? Subhanallah, kalau Anda tahu ilmu, kedalaman ilmu Nawawi rahimahullah ta'ala, mungkin yang Anda tahu Imam Nawawi hanya hadis arba'in saja. Cobalah Anda lihat Sahih Muslim siapa yang nulis. Coba Anda lihat misalnya Raudhatul Talibin siapa yang nulis. Atau misalnya kitab Majmu' Syarah Muhadzab siapa yang nulis. Gitu ya. Kalau orang ini tidak mabuk dengan asabiyah, fanatisme terhadap Syekh Rabi', tidak mungkin muncul judul tulisan seperti itu. Ya, kurang lebih judulnya seperti itu, kritikan ataupun ya anggaplah nasihat Al-Imam Al-Allamah Syekh Rabi' kepada Nawawi. Kepada Nawawi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lalu di Facebook juga saya lihat ada tulisan, ini juga sangat luar biasa banget. Makanya orang awam tuh kalau diam selamat. Begitu bicara hancur dia. Beliau mengatakan, guru kita Ustadz Yazid hafizahullah, dari segi keilmuan gak jauh beda dari Imam Nawawi. Ustadz Yazid alhamdulillah beliau punya ilmu yang bagus. Ilmunya pun mendalam. Kita gak ragu itu. Beliau adalah pemuka dari dai-dai salafiyah kita di sini, pendahulu. Tapi ketika Anda bandingkan dengan Imam Nawawi sejajar, kemungkinannya Anda nggak kenal Imam Nawawi itu siapa. Mungkin Anda hanya tahu Imam Nawawi melalui Arba'in Nawawiyah. Anda nggak tahu Imam Nawawi itu menulis Syarah Sahih Muslim. Anda nggak tahu Imam Nawawi menulis kitab Raudhatul Talibin, belum kitab Majmu' Syarah Muhadzab rahmatullah alaihi. Nah, beliau menulis Riyadhus Shalihin. Dan luar biasanya karya-karya Imam Nawawi sekecil-kecilnya kata karya beliau dipakai di seluruh dunia. Dari abad ke abad. Itu Arba'in Nawawi itu paling berapa halaman itu. Tapi rasa-rasa di setiap jengkal bumi di mana ada Islam, Arba'in Nawawi dikenal semua orang. Dari zaman ke zaman. Maka buku ini kecil, tapi Masya Allah popularitasnya luar biasa. Baik jemaah sekalian, jadi maksud saya di sini adalah tidak usah berlebihan. Kita bermanhaj, belajar untuk keluar dari fanatisme. Jadi jangan jatuh lagi kepada fanatisme, apalagi fanatisme yang lebih buruk. Seseorang yang fanatisme kepada Imam Syafi'i, tentu itu satu keburukan. Tapi lebih buruk lagi bahwa Anda fanatisme kepada syekh dan ustadz tertentu. Itu lebih buruk itu. Sama-sama buruk betul. Tapi fanatisme kepada guru tertentu lebih buruk daripada fanatisme kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sunnatullah gitu ya, hukum Allah gitu. Imam Syafi'i rahimahullah diikuti oleh banyak orang. Negara-negara Asia secara umum mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi pertanyaannya adalah, yang mengikuti Imam Syafi'i secara ilmiah dan secara fanatisme mana yang lebih besar? Yang mengikuti beliau secara fanatisme mungkin itu 80% atau lebih. Yang mengikuti beliau secara ilmiah paling 20%. Dan percayalah, guru-guru yang sekarang juga begitu. Syekh yang sekarang datang ceramah dengan
jamaah yang membeludak, seorang guru membuat tabligh akbar dengan jamaah yang membeludak. Pertanyaannya adalah, yang mengikuti guru dan syekh ini secara ilmiah dan yang mengikuti dengan fanatisme, mana yang lebih besar? Jelas yang mengikuti dengan fanatisme jauh lebih banyak daripada yang mengikuti dengan ilmu. Nah, oleh sebab itu benar apa yang dikatakan oleh penulis, masyarakat ini harus dicerdaskan tentang identitas kebenaran. Identitas kebenaran itu bukan nama. Fulan, mazhabnya fulan, organisasinya fulan. Bukan itu identitas kebenaran. Tapi identitas kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kenali kebenaran agar kamu mengenal siapa yang benar. Sehingga sebagian orang mengatakan, kenali orang dengan kebenaran dan jangan kenali kebenaran dengan orang. Kenali orang dengan kebenaran. Saya mengenal Imam Syafi'i karena dia benar. Saya mengenal Imam Ahmad karena dia benar. Ini orang-orang yang saya kenali karena kebenaran. Tentu ada orang yang kita kenali karena kejahatan. Anda kenal Abu Jahal? Iya, saya kenal Abu Jahal karena kejahatan. Kita kenal Abu Lahab karena kekejaman. Kita kenal Firaun karena kesadisan. Nah, maka dalam pepatah tadi disebutkan, kenali orang dengan kebenaran. Dan jangan kenali kebenaran dengan orang. Nggak boleh mengenali kebenaran dengan orang. Ini benar karena yang ngomong fulan. Kalau yang ngomong fulan itu udah pasti benar. Jadi begitu. Baik, yang kelima, ini pun sangat bagus. Orientasi dakwah yang kelima kata beliau, ad-da'watu ila at-ta'awuni wa ila kulli ma yusilu ilaihi. Dakwah salafiyah ini wajib mengajak semua orang untuk ta'awun, untuk bekerja sama. Wa ila ma yusilu ilaihi. Dakwah ini pun harus mengajak manusia kepada media-media, sebab-sebab terbentuknya ta'awun dan kerjasama. A, B, dan C berbeda-beda. Apakah kita menikmati perbedaan ini? Enggak, kita tak boleh menikmati perbedaan ini. Maka sedapat mungkin di sini, usahakan agar tetap ada kerjasama dengan semuanya. Wal bu'du an mawatinil khilaf wa kulli ma yuaddi ilaihi. Yang kedua, wajib menjauhi segala perbedaan dan apapun yang mengakibatkan perbedaan. Wa an yu'ina ba'duna ba'dan. Dan hendaklah sebagian kita membantu sebagian yang lain. Wa yansahu ba'duna li ba'din. Dan sebagian kita bernasihat kepada sebagian yang lain. Fima nakhtalifu fihi mimma yasi'u fihi al-khilaf ma'a nabdhi at-tabaghud, dalam hal-hal di mana kita berbeda dan mencampakkan segala kebencian dalam perbedaan tersebut. Wal aslu bainal jama'atil islamiyatil mu'tadilah. Hukum asli antara golongan-golongan Islam yang berbeda, tetapi perbedaan ini tidak perbedaan yang parah. Kalau Ahmadiyah, kalau kelompok Islam bukan. Mereka bukan Islam, jadi nggak ada hubungan dengan mereka khilafiyah, ya bukan. Karena mereka bukan. Nah, kalau Syiah Isnai Asyariyah, ya mereka juga bukan segolongan dengan kita. Mereka, ya sekarang mereka mencaci Aisyah dan Allah merekomendasikan Aisyah, gitu kan? Baik. Tetapi golongan-golongan yang berbeda dengan kita, beliau mengatakan hukum aslinya adalah at-ta'amul wal wahdah. Bekerja sama dan tetap bersatu. Fa in ta'azzara dzalik, kalau tidak bisa bersatu, fatta'awun, maka harus ada kerjasama. Fa in ta'azzara dzalika fatta'ayush, kalau tidak bisa bekerja sama, maka berdampingan. Jadi aslinya bersatu. Kalau nggak bisa bersatu, bekerja sama. Kalau nggak bisa bekerja sama, ya sudah berdampingan. Ini 3 pilihan. Wa illa farrabi'atul halak. Kalau Anda menolak yang ketiga, berarti yang keempat, yaitu kehancuran. Ini usulan penulis ini luar biasa, jangan salah. Ini buku ini
Rekomendasinya Anda lihat di sini, rekomendasinya 8 ulama senior Saudi yang memberikan rekomendasi buku ini. Ya, bukan 2 orang yang memberikan rekomendasi, artinya ada 8 ulama besar yang mengkaji buku ini dan mereka setuju dengan isinya sehingga mereka berikan rekomendasi itu. Karena boleh jadi poin yang kelima ini tidak mengenakkan bagi sebagian kita. Oh iya, kalau Anda memang sudah terkena virus hizbiyah, asobiyah, memang poin 4 dan poin 5 ini nggak nyaman sekali. Tapi kalau Anda nggak nyaman, sekaligus itulah penyakit Anda gitu. Karena nggak selamanya obat itu madu. Kadang-kadang obat itu juga harus ada pahit-pahitnya juga. Nah ini obat pahit ini. Baik, insyaallah ta'ala poin yang kelima akan kita ulang lagi. Karena terkait poin yang kelima ini, kita ingin sampaikan 8 kaedah khilafiyah dalam pendapat Imam Ahmad. Qadarullah malam ini, Senin kedua, kami ada kajian Zoom selesai Isya, sehingga kajian sampai di sini saja. Tidak ada sesi tanya jawab, selesai azan mungkin kita langsung salat. Saya sudah minta imam tadi datang dengan cepat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.